di ruangan, boleh katakan di housekeeping station lantai 4 sih, kayak lubang buaya gitu. Oh Pas beneran? dibuka ternyata isinya tengkorak dan salah satunya tuh ada kepala aja. Oh. Nah, adapun yang menyerupai itu ya itu adalah jin. Itu hal yang goib. Karena hal yang goib itu bisa menyerupai wujud apa saja. Pengiringan opini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di Cabai Merah yang di segmen kali ini saya akan Merinding kan? di segmen kali ini berbeda. Kita akan menyajikan cerita mistis yang dialami oleh Muhammad pribadi ya. Iya, Sewaktu dulu waktu kerja. kerja Pernah kerja Muhammad? pernah Oh pernah. Pernah kerja Bu. Jay. waktu zaman jaya-jayanya. Jaya Mang Omber. Nomor ya. Ya, tahu gitu. Apa sih? Oh iya. Pegang ya. Ya apa? Jadi konten mistis kali ini kita akan mendengarkan cerita pribadi dari Muhammad sewaktu kerja di pekerjaannya. Kerja di pekerjaannya. Oh, sebelum mulai nyarande dulu atuh. Oke, jadi langsung aja bagaimana? Ini sebelum mulai mau dipanggil dulu nggak? Nggak usah tukang bakso maksudnya gitu. Jadi gimana nih? Kita langsung aja ke Muhammad ya yang mempunyai pengalaman mistis sewaktu bekerja dulu di suatu hotel. Hotel. Oh iya. Mau cerita nanti? Oh iya. Bukan. Oh iya 75.000. Berarti Awal cerita. Boleh kita nyela pas dia cerita nanya gitu Nanti ketika ceritanya beres Oh kalau ceritanya beres. Udah jadi dengar dulu kita ya. fokus ya, kita jadi pendengar aja. Ya, gimana Ahmad bisa dimulai ceritanya Ahmad? Sebelum ini kita dupa dulu. Iya, lupa boleh santai. Boleh. Biar santai. Langsung saja. Langsung Ahmad. Baik. Ada ini kejadiannya ada sekitar sudah lama sih. Waktu itu saya tercatat sebagai karyawan baru ya Karyawan. di sebuah hotel. Dibilang nama hotelnya Telanggung Bilang Ahmad. di kawasan Ciberem, Hotel Endah Parahyangan. Oh, siap. Waktu itu saya sebagai tenaga hostman, kalau istilahnya di kantor-kantor sekarang cleaning service. Ya, waktu itu saya masih ingat hari Kamis. Waktu itu saya tugas si pagi. Shift. Hotel lagi rame, lagi fully book. Kebetulan waktu itu tamu-tamunya mau pada check out jam 2 siang, batas waktu check out jam 1-an. Waktu sesi pagi, udah gitu. Nah, shift sorenya nggak masuk yang shift sore. Ada suara. Tukang bakso. Mau beli dulu. Konten lagi. Lagi. Kemudian saya diperintahkan untuk tugas lembur ke shift sore, mengganti yang shift sore nggak masuk. Pokoknya waktu itu kondisi hotel lu acak-acakan. Tapi rame itu tuh. Udah pada check out tamunya, udah pada check out. Hari Minggu. Hari Kamis. Oh, Ingat saya hari Kamis. Tinggal di setrika. Acak-acakan. Nah, tapi sebelum ini kejadiannya tuh, setelah ketika adzan maghrib, saya masih ingat waktu itu kita bertiga, saudara Suhendar sama Tatang, saya bertiga, tapi yang berdua lagi mengaji surat apa ya, kalau biasa setiap malam Jumat tuh Cintaku yang pertama. ya Yasin. Yasin. Waktu kita bertiga baca Yasin, tapi tidak sampai Beres. Di mana tuh bacaan? Di ruangan. Boleh katakan di housekeeping station lantai 4 sih. Jadi Skipping station. baca surat aja. Satu surat aja. Sholat mah enggak. Sholat nama enggak? Saya rajin baca surat nama.
Oke. Tapi tiba-tiba tapi nggak sampai gitu. Waktu saya izin, udah ini tugas Negara. hari ini memang banyak ya. Apalagi saya waktu itu ditugaskan lembur cuma 1 orang. Nah seperti biasa kan tugas pertama itu saya mengambil sampah. Bapak cleaning service itu kan apa? Kalau di hotel istilahnya waktu itu hostman. Oh, Hostman. Udah saya manusia rumah. mulai dari sambil bawa trash bag. Nah itu saya ke lantai 6. Lantai 6. Udah pas nyampe lantai 6 kan tugas pertama biasa ngambil sampah dari apa istilah sebutnya teh kalau tong sampah yang dari stainless itu yang Dustbin. dustbin. Tiap koridor itu kan ada dustbin 3. Saya ambil dekat lift. Tidak ada gejala-gejala apa ya, biasa aja. Setengah 7-an. Setuju. Udah Setengah 7 maghrib. malam udah maghrib lah. Malam Jumat kan berarti kan waktu itu. Ambil sampah dari dustbin dekat lift, kemudian ke sebelah kanan. Sebelah kanan masih tetap sampah. Nah ketika saya mau noleh tapi ketika saya menoleh ke sebelah kiri, saya lihat saya kira kucing waktu itu ya di atas dustbin. Oh iya. Di atas dustbinnya saya kira kucing gitu. Yang kelihatannya hitam. Saya hampiri, nggak ada curiga apa-apa kan karena waktu itu saya pemikirannya itu kucing. Saya hampiri, kalau bahasa Sunda digebah teh apa? Bahasa Sunda diusir. Ya gebah teh bahasa Sunda. Bahasa Sundanya gebah. Ada sekitar beberapa meter lah, sekitar 5 meteran saya usir. Hei, push gitu ya istilah push gitu. Kalau kucing kan otomatis dia turun ke bawah menyentuh lantai kan. Tapi kok ini tidak, kayak terbang gitu. Kayak terbang gitu, loncat dari dustbin kayak terbang gitu, masuk ke tangga darurat. Tapi waktu itu saya perkira saya masih kucing gitu, saya lari hampiri. Nah begitu tangga darurat itu kan gini bentuknya teh, agak putar gitu kan. Oh, iya. Nah pas dia berbalik gitu, saya perhatiin ternyata kepala aja. Cuma si mukanya itu ketutup rambut. Wah, saya kaget kan. Jelas sekali. Cuma pas belok itu, soalnya pas turun dari tangannya juga dia kalau kucing mah kan kakinya tetek gitu. Dia mah gitu aja meluncur gitu. Pas balik gitu mau ke bawah ke lantai 5, saya lihat gini, kok hitam kepala. Cuman mukanya nggak kelihatan soal ketutup sama rambut. Saya ingat langsung lari kemana? Langsung lari lewat lift. Siapa? Saya kabur langsung lewat lift. Dan hari itu juga saya tiba-tiba panas gitu. Dan selanjutnya saya selama 2 hari saya tidak masuk sakit. Dan kalau menurut informasi gitu ya, kan sempat ramai di hotel tuh. Diceritain. Diceritain sempat ramai. Nah sebagai kata security, kalau sebagai karyawan baru ya jangan heran, katanya sering pasti karyawan baru pasti harus menemui dulu seperti kepala, Pundak, lutut kaki. Come on. Nah itu kepala buntung, wanita berbaju merah, dan lantai 6 itu justru yang paling serem. Kenapa ada historinya nanti? Terutama yang saya ingat tuh 603. Karena apa ada histori? Sering kejadian yang di cewek. Tapi ruangan itu sempat nggak atau nggak banyak gitu yang nginep di ruangan itu gitu, di salah satu di 603 itu banyak nggak tamu yang nginep di situ? Kalau lagi rame pasti dipakai. Jadi jual dari lantai 4 ke bawah dulu. Kalau rame sampai lantai 6. Tahun berapa itu teh? Ada 15 tahunan lah. 15 tahun 2015. 15 tahun 2005 mah ada sekitar segitu lah. Ada. Berarti belum ada vaksin. Belum. Kan tadi sakit panas. Oh iya. Saya langsung 2 hari nggak Bahaya masuk. isolasi. Ya, kalau sekarang langsung diisolasi. Untung 2005 kejadiannya, Ahmad. Ya. Cuman tuh waktu itu kan saya langsung sakit 2 hari dan ada pengen nggak masuk kerja lagi itu kaget. Kalau kan baru hal yang shock gitu. Itu baru kerja berapa lama di situ?
sebulan 4 hari kalau masih ingat sebulan. Waktu itu saya diangkat jadi karyawan. Berarti kalau sebulan dengan kepala, kalau 2 bulan baru badannya, Bisa jadi gitu. 3 bulan tangannya, dia udah setahun komplit tuh. Komplit Kakinya dulu. Ya udah setahun. Oh, udah setahun langsung komplit. Komplit. Bisa tuh. Udah komplit jadiin karyawan. Jangan-jangan dia. Gitu Muhammad. Ya gitu aja. Sebenarnya justru saya itu kalau di Endah itu satu-satunya karyawan yang sering kejadian-kejadian mistis itu saya paling sering ternyata. Oh, Ahmad ceritanya jangan sambil nangis itu, sampai keluar ingus tuh. Tisu. Tisu. Jadi Itu yang saya heran tuh. Ahmad terharu jadi ya ceritain itu flashback jadi Flashback. sedih. Gimana dulu cari nafkah di situ. Iya. Cuman tadi ada yang pertanyaan bagi saya. Apa? Ya. Ketika di koridor, Hmm. tadi lihat ke kanan, lihat ke kiri, Hmm. Ahmad itu hostman apa mau nyebrang? Apa kipas angin? Oh iya. Kita sebagai hostman juga Iya. Atau Kipas angin kali ke kiri kan. Iya, Tapi bener. itu nyebrang. ya itu parah PHP. Bener. tertib lalu lintas. Tidak gua jawabannya sudah tahu. Jadi oke, itu mungkin cerita Ahmad sewaktu kerja di tahun 2005 ya. Ada mungkin ya sekitaran tahun 2005 ya. 2005-an. Itu berarti penampakan yang menyerupai kepala. Kepala aja. Kepala aja hitam. Ya ini mukanya tutup sama rambut. Jadi ketika dia turun tangga tuh itu aja terbang. Terbang aja itu. Terbang atau ngegulut tuh? Terbang. Oh terbang gitu. Gini set. Melayang. Ahmad nggak curiga bahwa itu kucing Anggora pakai sepatu roda. Saya belum ada pemikiran ke sana. Kalau nggak kucing pakai wig. Kucing pakai wig. Itu kenapa rambutnya ke depan tuh? Soalnya nggak ada tangannya kan? Kalau ada tangannya pasti disibak. Oh iya benar. Saya kepikiran sekarang. Itu bingung sebenarnya pas Ahmad mau itu tuh rambutnya kan ini. Itu udah. Rambutnya lagi. Cuman ini pertanyaan serius nih. Ya. Kalau misalnya tadi kan cewek banyaknya cewek Cewek tanda kutip. goib suka pakai baju merah. Enggak. Ikut partai yang enggak kan? Oh dia kader. Kalau nggak merah putih. Iya benar. Lambang Indonesia gitu. Merah Iya, putih. jadi sih. Kenapa nggak hijau gitu? Kenapa nggak hitam gitu? Kalau hijau Kalau hijau kan gampang. Kalau diedit nggak Oh enggak. screen Enggak kalau hijau ada. apa? Ada kalau hijau di Sukabumi ada. Ada. Cewek iya, bajunya hijau. Oh tahu saya. Iya, tapi kalau hitam nggak ada. di sini banyak kalau hijau. Apa? Ibu-ibu pengajian. PKK lain. Nah itu pertanyaan serius kenapa kan merah? Identik dengan merah gitu ya. Identik dengan Kalau merah nggak dan putih. Apa karena rasa kebangsaan ini sampai mendalami di Apa merah jiwa itu mereka? lambangnya darah? Tapi maaf ya sebenarnya. Putih itu tulang. Merah itu darah. Dan menurut karyawan hotel yang udah lama-lama gitu, justru yang paling serem tuh yang si wanita baju merah itu. Iya, pada Kenapa? mitosnya seperti Yang itu. sekarang juga serem sih kalau pakai baju merah. Iya, emang bener. Cewek. Betul. Setuju. Apalagi pendek rambutnya ya, nggak panjang. Identiknya dengan berkuasa. Jadi sereman wanita berbaju merah tapi rambutnya pendek daripada rambutnya panjang. Malah yang putih kadang ngalah sekarang. Iya, yang di bawah yang merah. Iya, gitu. Sama yang kayak kemarin tuh, Apa? yang di video kan ada tuh, Oh iya, yang diangkat roknya gitu. kuntilanak itu diangkat rok. Itu saya jadi traveling pikirannya kalau ngelihat video itu. Kok istri saya juga kalah mulusnya sama Mbak Kunti itu gitu. Oh yang lagi itu tuh ya sekarang. Iya, lagi rame, Lagi rame sekarang. Tapi saya Tadi tahu tinggalin itu kan? Kalau dilihat dia Dilihat melayang dia, pas diangkat melayang. rok kayak gitu. Melayang. Saya tahu itu kenapa melayang. Kenapa? Soalnya dia nggak pakai sendal. Kalau napak kan kotor. Oh iya benar. Dia habis pendi-pendi itu Itu pakai kutek. pakai kutek gitu. Asli, gitu. Cuma kenapa nggak kurang atas tuh ngangkatnya? Saya berharap itu loh sampai atas. Saya Kunti pakai cumcat juga nggak gitu? Enggak, saya berharapnya kalau sampai atas wah ini pakai G-string nih gitu. Pantesan ditutupan mau dicirian. Tapi serem juga ya. Tuk. Iya, kepala. Berarti pengalaman, Pak itu pengalaman Tapi- paling serem Ahmad di sana berarti. Atau banyak? Banyak sih Oh, sering berarti, sering sering kejadian saya di sana. paling sering tuh
perlu ini lagi, ada lagi sih. Nggak usah. Nggak usah, Nggak usah, nanti aja Oke. cerita Sayang. berikutnya. Biar nanti di lain kesempatan. Iya betul. Berarti kalau sekarang hotelnya masih beroperasi nggak? Terakhir yang saya dengar dikatakan bangkrut, Bangkrut. tapi sekarang yang lantai 2 aja yang operasi. Oh, Buat penopang kehidupan. iya. Tapi saya mau tanya, ada sebagian orang bilang gitu, Hah? bahwa mungkin itu faktor kecapean. Oh, halusinasi, halu. Halusinasi. Nah Nasi. itu saya mau nanya itu. Ah. Kan karena kalau kecapean tuh Bisa berhalu. Gampang lah. gampang banget, Hmm. gampang banget di kayak sama jin atau kitanya halusinasi. Iya. Apalagi jinnya Uye. Jin Uye sama Jin Iper tuh lebih bahaya itu ama. Bahaya. Apalagi itu sekarang udah kolaborasi. Nah, itu bahaya. Bondol meninggal nih. Masa Jin meninggal lagi? Pak, kalau di Jawa tuh ada namanya gelundung beringis. Ya, gelundung beringis. Jadi kepala doang. terus Tapi sambil kebelutukan. beringis. Tapi sambil meringis. Meringis tuh apa? Nyengir. Ya, nyengir. Tawa inilah gitu. Ya nih satuin dulu nih persepsi kita. Sapuin. Apa? Jadi apakah itu jin atau emang hantu yang gentayangan? Ya, Ah. seperti itu tuh. Oke, mau siapa dulu nih? Apa jin atau gentayangan? Hantu juga jin. Iya hantu tuh jin kan. Apa arwah orang yang meninggal terus bergentayangan? Oh, oke. Kalau Nah. arwah Kalau jin ada kan jin kehidupan jin? Ada jin, Kan? ada jin itu hantunya ada. Kan? Kalau Jadi arwah? arwah misalkan yang udah meninggal terus menunjukkan itu yang ketabrak kemarin. Oh, Kemarin. Nah, ya. itu Safa. jin apa arwah si orang itu? Safa. Safa apa? Safa arwah. Siapa arwah? Arwah. Tapi Anjing suka kenal. maaf ya, ini mungkin ini bisa Ya, dihubungkan, dimaafin. bisa dihubungkan juga ya dengan cerita saya. Setelah tanya-tanya gitu yang pada mereka yang lama gitu ya, atau dari mulai hotel berdiri, katanya ketika dibangun hotel itu, waktu khusus untuk halaman belakang, waktu itu mau dibikin apa mesin laundry gitu ya, digali-gali tanah, tiba-tiba ketemu kayak sumur. Oh, iya. Sumber air. Sudekan. Ah, pasti. Nah, ketika dibongkar, untuk lubang Buaya. dalam, kayak lubang buaya gitu. Oh, Pas beneran? dibuka ternyata isinya tengkorak dan salah satunya tuh ada kepala aja. Oh, jadi itu ada kaitannya. Mungkin bisa jadi ya ada Itu kaitannya. sejarah itu diketahui setelah kejadian apa sebelum Setelah kejadian? kejadian, jadi katanya supaya saya itu sebagai karyawan baru jangan aneh, pasti menemui gitu. hal-hal demikian. Oh ini mungkin apa sih ospek ya? Ya, perkenalan. Perkenalan dulu gitu. Karyawan baru gitu. Nah, Probation. kalau saya coba menjawab ke pertanyaan Apple tadi gitu. Kalau arwah gentayangan itu kalau menurut saya itu tidak ada. Yang bunuh diri. Nggak ada arwah gentayangan tuh. Karena kalau kita mengacu kepada Quran di agama saya gitu ya, agama Islam, arwah yang sudah meninggal itu udah langsung diangkat arwah itu ke alam penantian, alam Apa di barzah. alam kubur dulu? Iya, langsung alam barzah. Tidak mungkin gentayangan. Nah, adapun yang menyerupai itu ya itu adalah jin. Itu hal yang goib. Karena hal yang goib itu bisa menyerupai wujud apa saja. Gitu. Ini sih masuk akal sih. Gitu. Jadi itu sebutnya setan bukan setan. Kalau setan dalam diri manusia, hawa nafsu itu setan. Tapi kalau jin goib itu yang bisa menampakkan diri. Lagian kalau arwahnya gentayangan nih, bunuh diri nih, kan gentayangan nggak diterima dunia, langsung gentayangan kan? Malaikat bingung mana ya? Mana sih? Oh gentayangan, oh ya udah di skip dulu. Kontrol buka nggak ada siapa-siapa. Kan gentayangan bunuh diri. Itu payah tuh. Cita. Pasti gentayangan. Saya kena prank gitu. Kan arwahnya ada kamera. Parah sih. Ada pendapat lain atau ada pertanyaan lain dari Apple atau J? Kalau saya mendengar sih dari beberapa teman, kalau yang bunuh diri itu arwahnya nggak diterima, masih di tempat yang itu katanya. Tapi saya nggak tahu juga sih, percaya nggak percaya. Saya masih mikirnya seperti aja yang tadi Iya. jin gitu, yang Itu jin. yang mewujudkan diri. Ada kan jin yang bisa mewujudkan diri kita. Di masing-masing kita juga ada jin, yaitu jin korin. Korin itu yang bisa dia mengikuti sifat kita, bukan sifatnya sikap kita. Kalau kita jahat, ya jin korin kita jahat. Kita
kita baik, jin korin kita baik. Ya, ya, ya. Nah, itu pun ada di Quran gitu. Sebentar, ada mau dipanggil nggak? Enggak. Salah satu aja. Itu yang bunuh diri, Nah, arwahnya nggak diterima, cobain ke tempat lain. Itu Oh. bukan jodoh. Iya, bisa Mungkin CV-nya kurang, ACK nggak ada, Ijazah nggak ada. jasa nggak ada, belum pengalaman. belum pengalaman. Ya, yang matinya pengangguran bukan? Jadi dia mah tidak apa seharusnya Goblok. seharusnya bersedia ditempatkan di mana saja ya. Iya, Seharusnya mah. Gitu. Jadi sebelum mati Padahal harus bisa probation dulu ya. Kontrak dulu, honorer gitu. honorer. Iya. Jadi diterima gitu ya. Penting mah masuk ke lawenya. Iya, masuk ke lawet. Masa 3 bulan depan kan ada percobaan 3 bulan ya. Gitu ya. Tapi untungnya ketika saya melihat penampakan kepala itu, kan saya langsung pulang jam 8 malamnya. Untung nggak saya ceritain ke apa isyaratnya kalau di hotel itu ada resepsionis. Itu kan di bawah rame. Untung nggak saya ceritain. Kalau diceritain Coba kalau saat itu diceritain, kepala buntung pasti datang lagi. kenapa? Begitu ada beja-beja ke dasar comel. Siang datang dulu ya. Oke. Ini cerita pribadi dari Amamat mungkin ya. Ya lumayan serem ya kalau misalkan kita langsung mengalami sendiri gitu kan. Iya. Melihat Merinding sih. merinding karena yang saya tahu dulu juga saya pernah punya saudara dulu. Saya dulu kan band-bandan ya. Saya apa ini? Dulu band-bandan saya. Terus ada saudara saya, salah satu saudara saya yang ngelihat Kunti sampai sakit di Setiabudi. Kayak saya sakit ya. Langsung sakit ya. Hidung ke atas. Gering kan sakit. Langsung panas dia. Shock itu gitu. Padahal sakitnya sama penyakit. Iya, bukan Yang sama akhirnya ini. Kunti. Kata Kunti kok saya yang disalahin katanya gitu. Gitu kan? Kita Mungkin itu sudah dulu nggak pakai masker. sudon. Hmm? Kunti teh kamu udah sudon. Gitu. Kaget dia itu ya. Pada pandangan pertama. Begitu menggoda nggak? Ih. Nggak ada lagi, Cek. Apple yang mau disampaikan atau yang ditanyakan ke Ahmad? Apa nunjuk? Saya mau kerjain sama Apple ini yang nunjuk ya? Terus saya ya ada satu lagi. Apa? Kenapa menapak? Jadi kesannya teh malam apa? Malam Selasa, malam Jumat. Ya itu kadang juga Itu pengiringan opini. Nah, gitu. Seperti halnya manusia kenapa kalau keluar harus malam Minggu di Indonesia. Padahal di luar mah Kan capek gak? malam Sabtu ramenya di luar. Saturday night. Nah, Padahal mau keluar setiap malam juga nggak apa-apa. nah, Pun juga duit. kenapa harus malam Minggu? Seperti itu logiknya. Anjing logiknya. iya juga sih. Itu pengiringan opini. Tong ngomong kali keciri pisan miknya make HP sana euy. Miknya make HP sana anjing. Jadi ya penggiringan opini juga itu ya. Cuman saya lebih penasaran itu sumurnya banyak keluar ke kepala buat apa itu? Tumbalkah itu bekas pembunuhan? Zaman Belanda. Kayaknya lebih ke pembunuhan. Zaman Belanda. Zaman Belanda. Zaman Belanda. Apa PKI? Endah pada hiangan udah lama. Dari zaman Belanda itu sih. Endah pada hiangan. Waktu berarti pas waktu penjajahan Belanda belum ada kuburan. Dibuangnya ke sumur. Apa bisa jadi aja waktu itu dia itu hutan belantara bisa jadi. Buang Hutan aja. Batara ada sumur. Ngegali sendiri. Bukan sendiri bisa jadi. Nah kabarnya Bandung. Lubang mungkin bukan. Bandung. Ya maksudnya lubang. Bandung itu lautan api. danau. Iya. Nah, Ya. Oke diceritain Ji. Panjang lah tuh. Panjang lah tuh. Panjang lah tuh. Wah, 23 menit tuh. Udah mungkin ya nggak ada pertanyaan lagi kan dari Apple sama J? Udah. Udah cukup. Next konten Next saya konten. akan banyak tanya. Nah, jadi next konten kayaknya next konten kayaknya dari Apple ya mau bercerita ya. Ya. Minggu depan lah. Minggu depan. Oke. Mungkin sampai sini dulu di Cabai Merah yang mistis. Terus simak, dukung terus biar kedepannya makin profesional. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.